Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog aku. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tips dan trik lulus ujian dari Stipendium Hungarikum, yaitu interview dan written exam atau ujian tulis. Selamat kepada teman-teman yang sudah dinominasikan oleh Dikti. Pada tahun ini agak berbeda ya, karena memang ada wawancara dari Dikti, baik itu jenjang S1, S2, dan S3. Jadi untuk teman-teman yang tidak lulus, jangan berkecil hati, karena masih ada kesempatan di beasiswa atau mungkin kesempatan di tahun berikutnya. Tetap semangat dan semoga bisa lulus di kesempatan berikutnya. Disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa video ini sesuai dengan pengalaman aku dan teman-teman yang aku sudah tanyakan, baik itu S1, S2, dan S3. Jadi tonton video ini sampai dengan selesai. Nanti di akhir video aku akan kasih tahu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar di saat sesi interview bersama dengan pihak kampus, dan kemungkinan soal-soal atau pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat ujian tulis dengan pihak kampus. Pada wawancaranya itu atau pada ujiannya memang sekali lagi itu berdasarkan masing-masing dari masing-masing kampus berbeda, dan pewawancara pun berbeda-beda. Ada memang yang memang formalitas saja untuk wawancaranya gitu, karena memang dia sudah ada agreement sebelum dari proses wawancara ini yang resmi ini gitu. Jadi hanya formalitas saja. Jadi aku akan jelaskan teman-teman bahwa metode seleksinya itu, kembali lagi teman-teman harus lihat ya di websitenya kemarin itu ada written exam atau tidak, atau hanya interview saja, atau dua-duanya ada. Cek lagi website Stipendium Hungarikumnya, juga cek dari program studinya. Nanti di bagian program studi itu ada bagaimana seleksinya akan dilaksanakan. Apa itu oral exam, ataukah itu written exam, interview, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus cek lagi. Contohnya nih, bisa kalian lihat seperti ini. Jadi ada beberapa, kalau seperti oral exam atau interview, ada dua metode ya yang dilakukan biasanya. Pertama, interview secara langsung atau tatap-tatapan dengan menggunakan metode online, Zoom ataupun Microsoft Teams, atau juga bisa menggunakan Zoom. Jadi mereka wawancara langsung. Kalau S3 itu biasanya supervisornya akan ikut hadir, dan juga biasanya juga ada dari pihak kampus ya, pihak kampusnya juga ikut hadir, atau ketua prodi atau sekretaris prodinya itu hadir di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara oral exam ada metode yang memang kalian itu harus merekam gitu. Dengan sistemnya yang sudah dibuat, kalian rekam, terus nanti akan muncul pertanyaan itu yang akan kalian jawab langsung direkam gitu. Jadi misalnya kita masuk nih sebuah sistemnya yang sudah dibuat sama kampus, kemudian nanti waktu dimulainya rekaman, nanti muncul ada pertanyaan-pertanyaannya, itu yang akan dijawab. Jadi itu metode kedua dari oral exam. Yang ketiga itu ada written exam atau tes tulis gitu. Nah, tes tulisnya yang maksud bukan kita hadir langsung di sini, tapi kita secara online gitu. Ada tes soal-soal, nanti dikasih waktu, kayak kita SNBT, itu ada tes tulis, atau SNBMPTN. Nah, apa aja ditanyakan, nanti aku akan jelaskan di akhir video. Jadi tipsnya teman-teman, yang pertama itu pahami dulu kemampuan diri kalian masing-masing. Jadi kalian itu pelajari kemampuan kalian, apa yang kalian punyai, atau juga kalian bisa mempelajari dari motivation letter yang sudah teman-teman tulis. Jadi aku dulu hanya oral exam, interview dengan supervisor. Nah, itu khususnya ditanya terkait dengan ya motivation letter lah pada umumnya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman pelajari lagi motivation letter yang sudah teman-teman buat, itu yang paling penting. Kemudian teman-teman jual pengalaman dan prestasi teman-teman sendiri. Jika teman-teman sudah punya pengalaman ataupun prestasi, itu ceritakan gitu ya. Baik pengalaman saat volunteer, atau pengalaman saat bekerja, atau prestasi-prestasi teman-teman dapatkan gitu. Sekecil apapun prestasi yang teman-teman punya, itu sangat berharga. Jangan sampai teman-teman itu terlalu kosong gitu, nggak ada yang dijual gitu. Harusnya memang teman-teman sampaikanlah prestasi pengalaman-pengalaman teman-teman tersebut. Mereka mau pilih mahasiswa yang terbaik dari yang terbaik gitu. Kemudian yang S3 itu ada tambahan khusus lagi. Yang perlu dipersiapkan adalah pelajari proposal risetnya gitu. Jadi kalau memang kalian sudah submit terkait dengan proposal riset, itu harus dipelajari betul. Aku dulu sampai pertanyaan sederhana pun
ditanyakan gitu oleh supervisornya. Pertanyaan sederhana dari proposal risetnya. Harap dipelajari betul. Apa yang ingin dicapai, apa aja tahapan-tahapan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat untuk PhD, itu harus teman-teman pelajari betul. Jadi yang terakhir menurut aku teman-teman, percaya diri, be confident. Kalian sudah hebat, kalian sudah sampai ke tahap ini, berarti kalian udah yang terbaik lah. Kalau di sini, sepengalaman aku itu, kalau kita salah jawab pun, waktu saat interview mereka nggak akan ketawa atau apalah. Gitu. Ya sangat menghargai lah apa jawaban kita. Gitu. Jadi jangan takut-takut, ya tetap percaya diri. Tapi sebisa mungkin teman-teman harus pelajari betul apa kemampuan teman-teman, apa yang teman-teman tawarkan kepada kampus ini gitu. Sekali lagi aku tekankan bahwa mereka pengen pilih yang terbaik dari yang terbaik, yang istimewa lah istilahnya. Jadi tetap percaya diri. Kalian itu sudah keren sampai sejauh ini. Jadi aku selanjutnya akan bahas terkait dengan pertanyaan ujian, baik itu written exam ataupun oral exam. Pertama, kalau untuk oral exam ya, itu terkait dengan motivasi kita. Maka tadi aku bilang bahwa kita harus pelajari betul motivation letter yang sudah kita tuliskan. Motivasi kita itu kuliah itu apa sih? Motivasi kita melanjutkan kuliah apa? Itu harus kalian paham betul jawabannya. Gitu ya. Jangan sampai jawabannya itu ya kalian tidak tahu gitu atau bingung. Jadi membuat mereka itu tidak yakin terhadap kapasitas kalian untuk berkuliah di luar negeri ini. Kemudian berikutnya, kenapa pilih kampus tersebut? Terus ada pilihan lain nggak selain pilihan dari kampus tersebut? Nah, kenapa mereka itu ditaruh pilihan satu? Atau kenapa mereka itu ditaruh pilihan kedua? Nah, itu kalian harus jelaskan kenapa. Nah, jangan sampai mereka itu ada yang tersinggung ya. Dalam tanda kutip, ada yang tersinggung sehingga mereka itu tidak meluluskan kalian. Sebisa mungkin jawabannya itu diplomatif lah. Ya, jadi nggak boleh menjudutkan ini, tidak boleh menjudutkan itu. Karena memang mereka itu biasanya sudah komunikasi antara opsi satu dan opsi kedua. Nah, yang berikutnya itu adalah kenapa teman-teman itu memilih melanjutkan studi itu di Hungaria. Nah, itu juga harus teman-teman jawab. Karena kan memang kalian dari daerah yang jauh ya, bukan berasal dari Hungaria. Kira-kira apa yang memotivasi kalian itu untuk melanjutkan studi di Hungaria? Nah, apa tantangannya yang akan kalian hadapi dan bagaimana kalian bisa mengatasi tantangan itu? Itu paling penting juga, sehingga mereka tahu kalian tuh bisa beradaptasi atau tidak. Jadi jawabannya harus sesuai dengan yang kalian tuliskan di motivation letter, dan adaptasi kalian itu bagaimana itu harus kalian jelaskan. Kemudian juga mereka akan tanya terkait dengan sekitar pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Kalau itu kalian sudah bekerja, nanti akan ditanyakan terkait pekerjaannya. Bisa nggak kalian meninggalkan pekerjaan itu dan melanjutkan studi? Nah, di pertanyaan berikutnya, di tes tulis maupun interview, itu mereka akan menanyakan terkait dengan pengetahuan umum dari prodi atau jurusan yang teman-teman pilih. Kalau kalian lintas jurusan, ya sebisa mungkin kalian sudah pelajari terkait dengan jurusan itu. Arah pengembangannya, terus juga apa-apa yang dipelajari. Kan kalian bisa cari tuh kurikulum yang ada di program studi itu. Nah, itu kalian bisa menjadi senjata lah untuk kalian bisa gunakan. Kalian bisa bandingkan tuh kurikulumnya. Jadi dulu aku ada written exam juga ya. Jadi mereka nanyakan terkait dengan structure, dalam bahasa Inggris juga ada gitu. Nah, kalau khusus di PSD nanti mereka seperti yang aku bilang tadi di tips, mereka akan bertanya tentang proposal riset yang telah teman-teman submit. Jangan takut, pelajari lagi proposalnya. Kalaupun misalnya kalian lupa, ya bilang aja lupa, nggak apa-apa. Aku dulu ada yang aku lupa, ya aku bilang lupa. Jadi kalau untuk mahasiswa PhD, mereka akan bertanya terkait dengan riset yang pernah dijalankan, atau juga nanti riset yang akan dijalankan, itu yang dari proposal riset teman-teman. Kemudian mereka akan bertanya publikasi yang sudah teman-teman jalankan. Kalau teman-teman pun lintas jurusan dari S2, S3-nya berbeda, itu harus dikasih tahu juga kenapa. Kalau bisa, kalian nyatakan bahwa itu beririsan dengan riset yang akan dijalankan sekarang. Oke, jadi pada intinya teman-teman, bahwa mereka itu pengen lihat kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang mereka lontarkan gitu. Juga terkait dengan pengetahuan umum teman-teman, juga terkait dengan pengetahuan jurusan teman-teman, pengetahuan riset teman-teman, dan kemampuan bahasa Inggris. Kan kita cuman menyertakan sertifikat bahasa Inggris. Mereka belum tahu nih kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Jadi mereka biasanya melihatnya itu dengan wawancara langsung gitu. Karena kan di sini teman-teman akan menggunakan bahasa Inggris dan mereka tidak mau bahwa ada keterbatasan bahasa, ada barrier bahasa antara teman-teman dengan pihak kampus atau supervisor nantinya. Dan sekali lagi mereka juga akan melihat motivasi kita untuk melanjutkan kuliah. Jadi itu yang aku tekankan ke teman-teman, pelajari lagi motivation letternya, proposal risetnya, kemudian percaya diri, be confident, itu sangat penting karena memang kalian ini terbaik ya, bisa sampai di tahap ini, dan aku harapkan teman-teman bisa lulus gitu. Jadi memang ada anggapan sebenarnya kalau sudah lulus dari Dikti itu di kampusnya itu udah aman lah. Ya, ada anggapan seperti itu, tapi kita nggak tahu. Itu kembali lagi dengan komunikasi teman-teman dengan supervisornya atau kemampuan teman-teman dalam menjawab ujian, baik ujian tulis maupun ujian oral. Itu yang akan dinilai dari teman-teman sehingga teman-teman bisa dinyatakan lulus seleksi dari pihak kampus atau tidak. Dan pada akhirnya nanti yang menentukan kelulusan adalah dari pihak Tempus. Oke, cukup sekian mungkin video dari aku. Tetap semangat teman-teman untuk menjalankan tes tulis maupun tes wawancaranya di Stipendium Hungarikum ini. Untuk teman-teman yang suka dengan video aku, silakan subscribe, like, dan komen. Kita bisa diskusi di komen. Kalian bisa juga untuk follow Instagram, TikTok, atau Facebook aku. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar mereka dapat informasi yang sama. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.